Keesokan paginya, Ivan menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan lembut. Bangun, Sa. Erangnya. Kita harus pulang sekarang. Kalau tidak, kita akan terlambat loh. Pria itu mengusap-ngusap kepalanya. Tidak apa-apa, aku akan mengambil cuti lagi hari ini. Matanya masih terpejam. Tapi hari ini adalah hari pernikahan kita. Mendengar kata hari pernikahan, Rosa segera membuka matanya dan duduk. Apa? Tapi kan kita belum melakukan persiapan. Duh, bagaimana ini? Gadis itu panik sendiri. Menangkup wajahnya, Ivan menatap matanya yang jernih seperti madu. Tenanglah, Tuan Putri. Aku sudah mengatur semuanya. Ia kemudian membantu Rosa membersihkan pasir dari gaunnya dan membawanya kembali ke pesawat. Teman-teman mereka telah menunggu di lobi hotel. Rosa tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya ketika keduanya tiba di sana. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pria ini? Ucapnya di dalam hati seraya melirik Ivan yang sudah bergabung dengan teman-teman prianya. Cecil dan Nala menyeretnya ke kamar VIP. Mereka membantunya menanggalkan pakaian dan mandi. Cecil, kamu tidak perlu ikut denganku ke dalam, kan? Dia berteriak. Tidak bisa, Sah. Ini adalah hari yang penting di dalam hidupmu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang salah terjadi hari ini. Cecil memperingatkannya. Rosa hanya pasrah, ia menghela nafas dan tidak berdaya. Melihat tubuhnya, Cecil sedikit cemburu. Sa, apakah kamu bukan manusia? Kulitmu sangat halus dan tidak ada sehelai rambut pun di tubuhmu. Persis seperti boneka. Katanya sembari membantu Rosa menggosok punggungnya. Cecil, wajah gadis itu memerah. Selesai mandi, mereka melakukan sesi manicure dan make up sebelum membantunya mengenakan gaun pengantin. Melihat pantulan dirinya di cermin yang ada di hadapannya, Rosa hampir menangis. Kamu tidak boleh menangis, riasanmu akan rusak nanti, mengerti? Cecil berkata dengan sedikit berteriak, membuatnya langsung mengedipkan mata beberapa kali untuk menahan air matanya. Tok, tok, tok. Nala segera berlari ke arah pintu dan membiarkan dua orang wanita masuk ke dalam. Ketika menangkap sosok Rosa yang berdiri di depan cermin, Ibu Eva tersenyum bahagia. Rosa memeluknya dan kemudian mengalihkan pandangannya pada wanita lain yang datang bersama ibu tirinya tersebut. Ivan yang mengundangnya secara pribadi. Ibu Eva berkata dengan suaranya yang lembut. Gadis itu terdiam. Maaf jika Mama datang di waktu yang salah, Xiaoxing. Ucapnya dengan nada yang sedih. Huang Xiaoxing adalah nama yang diberikan oleh ibu kandungnya, karena dia adalah keturunan Chinese. Pemuda itu bilang dia ingin menikahimu dan menginginkan restu dariku. Maaf, karena terakhir kali Mama tidak mengenalimu waktu di rumah sakit. Wanita tersebut tidak bisa menahan air matanya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang ya, Ma. Dengan telapak tangannya, Rosa menyeka air mata ibunya sebelum memeluknya. Ibu Eva juga terlihat menyeka sudut matanya. Pertemuan antara ibu dan anak yang mengetuk relung hati. Mari kita menunggu di aula, ucapnya.
Tidak lama setelah kedua ibunya keluar, terdengar suara ketukan pintu sekali lagi. Nala yang membuka pintu sedikit terkejut melihat orang di depannya. Wow, dia sangat cantik. Selevel dengan Rosa, aku rasa. Ia berkata dalam hati. Rosa menoleh ke arah pintu dan tersenyum. Andrea? Katanya dan melihat kedua sisinya. Ada 3 anak kecil yang datang bersamanya. Rosa, selamat atas pernikahanmu dengan Wisnu. Aku sangat berharap kamu akan mencintainya, sama seperti dia mencintaimu. Dia memeluknya dengan ramah. Terima kasih. Matanya masih tertuju pada anak-anaknya yang memang cukup aktif. Mereka langsung berlari ke sana kemari sejak memasuki ruangan. Maaf, mereka adalah anak-anakku. Itu Noah dan Naura. Dan yang agak pemalu ini, Nadine namanya. Hai, Rosa menyapa gadis cilik yang malu-malu memegangi gaun ibunya. Ketiganya terlihat begitu manis dan cantik. Ya, tidak mengherankan sih, lihat saja kedua orang tuanya. Maaf ya, Sa, atas apa yang terjadi waktu itu. Kamu tidak perlu khawatir, aku mencintai suamiku. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Jadi berbahagialah dengan Wisnu. Andrea memeluknya sebelum mereka keluar dari kamar. Setelah beberapa kali menerima tamu, Cecil dan Nala memeriksa penampilan sang mempelai wanita sekali lagi, memastikan dia benar-benar seperti ratu hari ini. Sudah saatnya kita keluar, putriku sayang. Pak Danu yang tiba-tiba muncul dari pintu membuat mereka semua sedikit terkejut. Ivan berdiri tegak di altar saat semua tamu duduk diam di kedua sisi aula pernikahan. Ketika cahaya lampu menyorot ke arah pintu masuk, semua mata tertuju ke sana. Rosa memegang lengan ayahnya erat-erat. Ia sangat gugup. Pak Danu membelai tangannya dan berkata dengan suara yang lirih. Tarik nafasmu. Lihat suamimu jika kamu merasa gugup. Gadis itu mengangkat pandangannya, melihat Ivan yang berdiri menunggunya. Pria tersebut memakai tuxedo warna putih yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu dan celana hitam. Dia terlihat seperti seorang pangeran dari negeri dongeng. Senyum yang mengembang di bibirnya membuatnya semakin tampan. Jantung Rosa sedikit berdebar. Mata Ivan tidak berkedip sejak gadis itu berdiri di pintu masuk. Dia sangat cantik dengan gaun pengantin putri duyung warna putih renda-renda serta tiara yang didesainnya sendiri, membuatnya seperti Dewi Yunani. Begitupun dengan tamu-tamu yang hadir terpesona melihat kecantikan sang mempelai wanita. Mereka adalah sahabat dan kerabat dekat kedua mempelai. Tidak ada upacara maupun pesta mewah ala kerajaan, hanya acara akad nikah sederhana. Dengan satu tarikan nafas, akhirnya keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Dalam jamuan makan malam terlihat beberapa tamu yang berpidato. Ada yang mengatakan sesuatu yang lucu sampai sedikit hingga tiba giliran Haris yang memberikan sambutannya kepada pasangan baru tersebut. Untuk adik laki-lakiku, aku ingin mengucapkan selamat padamu dan Rosa. Aku tahu jalan yang sudah kamu lalui selama ini tidak mudah. Meski itu, kamu tetap tinggal di sampingku dan tetap kuat bersamaku. Pria itu terkekeh sebelum melanjutkan kata-katanya lagi. Aku masih ingat saat hari pertama kamu datang ke rumah.
Kamu sangat menyebalkan saat itu, tapi aku tetap menjagamu karena aku tahu kamu kesepian. Kamu hanya memiliki kami sebagai keluargamu. Dan lihat dirimu sekarang, kamu akan memiliki keluarga yang luar biasa bersama istrimu. Selamat, brother. Dia mengangkat gelasnya ke arahnya. Ivan menyeka sudut matanya dan mengangkat gelasnya juga. Pesta berjalan dengan lancar. Mereka kembali ke kamar hotel setelah hari yang melelahkan. Rosa berjalan ke kamar mandi dan menghidupkan tap air. Dia berkeringat sepanjang hari, jadi tubuhnya terasa sedikit lengket. Berendam di bathtub, Rosa memejamkan matanya. Minggu ini penuh dengan kejutan untuknya. Ivan yang dulu meninggalkannya, tiba-tiba kembali kemudian melamarnya dengan hal-hal yang luar biasa. Bahkan gaun pernikahannya pun, dia sendiri yang mendesain untuknya dan itu sesuai dengan seleranya. Di balkon, Ivan tengah melakukan percakapan di telepon. Dia awalnya pulang ke Indonesia untuk liburan. Jadi bisa dikatakan pernikahannya ini adalah di luar rencana. Semuanya terjadi begitu saja dan sangat cepat. Tetapi meskipun begitu, dia memastikan semuanya baik-baik saja selama absennya. Beberapa menit kemudian setelah percakapan tersebut berakhir, ia berjalan ke kamar mandi. Rosa yang masih terbuai dalam pikirannya sendiri, tidak menyadari ketika Ivan membuka pintu kamar mandi. Sa, dia memanggilnya. Meskipun menjawab, tapi Rosa masih menutup matanya. Kapan kamu selesai mandi? Aku tidak sabar. Dia berbisik di telinganya.